hitungan struktur. Di sini ada dua titik kumpul ya teman-teman ya. Titik kumpulnya ada di titik apa deh dari soal ini? Titik kumpulnya berada di titik mana? B sama C, Pak. Iya, B dan C ya. Benar, ini merupakan titik ya. Kalau teman-teman lihat, ini kekakuan strukturnya sama semua ya, satu PI semuanya, PI semua. Bahan meratanya yang kiri dan kanan sama, meskipun bentangnya berbeda gitu ya, sama bahan merata. Yang lalu di bentang BC ada beban titik berada di tengah bentang dengan besaran 2 ton. Teman harus masih ingat kondisi ini ya. Ketika tumpuannya adalah jepit sendi, JS, rumusnya ya, koefisien distribusinya mu-nya adalah 3 EI per L ya. Sementara kalau jepit-jepit, rumusnya adalah 4 EI per L. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, ada gangguan anak saya. Eh, Tadi di sini ya, di tumpuan jepit-jepit 4 EI per L. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari koefisien distribusi ya, dikumpul di B dan di C. Lihat di B, mu BA, perhatikan di titik B itu kan berarti ada mu BA dan ada mu BC ya teman-teman ya. Ada mu BA, ada mu BC. Teman-teman lihat di sini AB itu nanti jatuhnya jadinya tumpuan jepit-jepit apa jepit sendiri. Di batang AB nanti jadinya jepit-jepit atau jepit sendi. Jepit-jepit ya, Pak. Iya, jepit-jepit ya. BC, kalau BC Jepit sendi, Pak. jepit sendi, yakin. Yang CD, yang CD jepit-jepit. Jadi yang benar BC jepit sendi atau jepit-jepit? Jepit-jepit, Pak. Jepit-jepit. Masih ingat ya lalu kalau kalau ujung ya tumpuannya itu adalah jepit-jepit, A dan D di sini kan jepit-jepit ya teman-teman ya. Berarti bisa dipastikan semua tumpuan di setiap elemennya itu pasti jepit-jepit kecuali kalau salah satunya itu sendi atau roll. Jadi kalau ujungnya dua-duanya pasti jepit, ya semuanya jepit. Tapi kalau salah satunya ujungnya adalah sendi atau roll, berarti ujung yang mendekati tumpuan sendi atau roll tadi itu pasti tumpuannya adalah jepit sendi. Ingat ya, pernyataan saya di pertemuan terakhir sebelum UTS, diingat. Jadi kalau tumpuannya ujung-ujungnya jepit semua, ya berarti pasti tumpuan setiap elemen itu pasti jepit-jepit semua. Tapi kalau salah satunya jepit, duanya misal katakanlah roll atau sendi gitu, nah ini bisa dipastikan yang terakhir ini pasti adalah JS. Sementara sisanya itu pasti JJ, jepit-jepit. Hati-hati. Bisa dilanjutkan teman-teman? Halo, Bisa, Pak. saya. Sehingga mu BK 4 EI per L. 4 EI per L. AB itu kan bentangnya 6 ya. Sehingga 4 EI per 6. Dibanding dengan 4 EI per BC itu adalah panjang bentangnya adalah 4. Sehingga 4 EI per 4. Kalau dibuat perbandingan 4 per 6 dengan 4 per 4, ya, 4 dibagi 6 itu 0,67, 4 dibagi 4 itu 1, ya.
Kalau dibuat perbandingan, BA itu akan dapat 0,4 atau 40%, sementara si BC itu akan dapat 60% atau 0,6. Ya, ini yang pertama. Titik kumpul berikutnya di C berarti ada CB dan CD. CB jepit-jepit, CB jepit-jepit 4 EI per L, L-nya 4. CD itu juga jepit-jepit 4 EI per L, L-nya 5. 4 bagi 4, 1, 4 bagi 5, 0,8. Kalau dibuat perbandingan, hasilnya adalah 56% banding 44%. Dari sini, kalau teman-teman masih ingat pertemuan yang dulu, satu titik kumpul, teman-teman diminta untuk menghitung momen primernya. Perhatikan, momen yang ada di sini ini, momen primernya, teman-teman yang namanya tabel momen primer. Ya. Kalau melihat soal tadi, berarti jepit-jepit ya, tumpuannya jepit-jepit, rumusnya berarti adalah QL kuadrat per 12, baik MAB maupun MBA-nya. Lalu untuk beban terpusat di tengah bentang dengan tumpuan jepit-jepit, teman-teman cari tumpuan jepit-jepit itu berada di kondisi keberapa ini? Berada di kondisi nomor 20. Berarti rumus momennya adalah momen primer ya, per 8 PL atau PL per 8. Baik itu MAB maupun MBA sama. Sehingga muncullah persamaan yang ada di sini. Tadi rumusnya apa, Dek? Yang sisi ini. Ingat tadi rumusnya apa? IL kuadrat per 12. Berapa, Dek? IL kuadrat per 12 gini. Yang ini PL per 8. PL per 8. Oke, kita buktikan ya. IL per ini ada dua kondisi ya. Ini ada kondisi pertama, ini ada kondisi kedua. Lalu kita sebut ini adalah kondisi ketiga. Berarti MAB ya, MAB sama dengan MBA dengan IL kuadrat per 12 ya. Berarti I-nya 1, L-nya 6 kuadrat per 12. Hasilnya berapa ini, Dek? Benar nggak hasilnya 3 ton meter? 3 ton meter. Oke. Berikutnya di sini ada MCD. Ada MCD itu sama dengan MDC. Sama, 1 dikali 5 L kuadrat per 12. Hasilnya berapa? 25 bagi 12. 8 ton meter. Oke. Terakhir di sini ada MBC. MBC itu sama dengan MCB. Rumusnya adalah PL per 8. P-nya 2, L-nya 4 per 8. Hasilnya 1 nggak nih? Oke. Nah, ini momen-momen primernya. Jadi teman-teman harusnya dengan tabel momen primer ini sangat terbantu dalam proses penyelesaian soal ya. Metode cross ini atau metode distribusi momen. Teman-teman lihat di sini, MAB nilainya positif 3 ton meter. Lalu MBA kebalikannya, min 3 ton meter. MCD nilainya 2,08, berarti MDC nilainya kebalikannya. Minus MBC nilainya adalah 1 ton meter, berarti MCB nilainya kebalikannya. Ya. Berarti momen-momen primer ini sudah kita dapatkan. Ya. Sehingga dari proses kedua ini teman-teman bisa berlanjut untuk membuat yang namanya tabel distribusi momennya. Dengan acuan apa? Dengan acuan titik kumpul ini ya. Titik kumpul di B dan di C. Titik kumpulnya di mana sih? Perhatikan.
ada di B, dan ada di C. Perhatikan. Ini lebih complicated dibanding latihan UTS, latihan sebelum UTS ya. Teman-teman perhatikan. Teman-teman bikin batang AB, ada batang AB, ada batang BA, ada batang BC, ada batang CB, ada batang CD, ada batang DC. Perhatikan, tertuang di sini semua. Yang saya kasih tanda titik merah ini merupakan titik kumpulnya. Makanya kenapa di titik kumpul itu ada dua batang B ya, ada dua batang C. Lalu mu-nya teman-teman tulis di AB tidak punya mu, tidak punya distribusi momen. BA tadi 0,4 di awal ya, BC 0,6, CB 0,56, CD 0,44, DC-nya tidak ada. Ini oke ya. Berikutnya teman-teman tuliskan M0-nya atau momen primernya. AB plus 3, BA min 3, tadi ya. BC 1, CB min 1, CD 2,8, dan DC 2, minus 2. Berikutnya perhatikan. Teman-teman adalah menghitung membuat minus mu dikali M0-nya. Prosesnya sampai mana? Sampai standar deviasinya maksimal, saya pernah ngomong berapa persen, Dek? Maksimal 10? Sampai mana berhentinya? Ya, dilihat, dicek nanti di M akhirnya. Kita mulai dari yang baris min mu dikali M0 ya. Teman-teman perhatikan, kebetulan soal ini, perhitungan ini dimulainya dari titik B. Boleh nggak dihitung dari titik C? Boleh. Boleh nggak dihitung dari titik C? Boleh. Perhatikan. Di sini ada momen M0-nya, perhatikan. Di titik B itu ada min 3 dan plus 1. Min 3 dan plus 1. Sehingga momen yang ada di sini itu perlu diakumulasikan dulu baru dikali. Min 3 plus 1 sisanya berapa, Dik? Min 2. Ya, perhatikan di sini makanya ada min 2. Ya, di atas di sini ada min 2. Nanti di C sama, di C itu kan ada min 1 sama plus 2,08. Sisanya berapa, Dek? 1,08 positif. Ya, diingat di sini dulu. Diingat ya. Berikutnya kita lanjutkan. Karena min 3 dan plus 1 kita sudah tahu akumulasinya adalah minus 2, berarti minus 2 dikali 0,4 berapa, Dek? Minus 2 dikali 0,4. 0,8. Iya, 0,8. Perhatikan, tadi minus, hasilnya di sini min mu dikali M0, berarti hasilnya harus positif ya. Ke sini paham? Rumusnya adalah minus mu dikali M0. Kalau awalnya tadi minus 2, ya berarti hasilnya harus plus. Hasilnya harus plus. Kalau 0,4 aja hasilnya 0,8, kalau 6 hasilnya berapa? Kalau teman-teman mau ngitung ya minus 2 dikali 0,6. Hasilnya berapa, Dek? Hasilnya berapa? Iya, positif ya, kebalikan. Kalau nggak mau, kalau tadi udah tahu min 2 yang untuk 0,4, 0,8, berarti 2 dikurangi 0,8 berapa? 1,2 gitu. Kalau sudah dapat hitungan ini, teman-teman harus bagi 2 ke kiri, tanda panah, dan ke kanannya. Kalau ke kiri, berarti 0,8 dibagi 2 berapa, Dek? 0,4. Lalu yang sebelah kanan, 1,2 dibagi 2, 0,6. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Belum kita lanjutkan baris berikutnya. Ada yang mau bertanya? Pak. Aman ya, Reza? Man, Pak. Oke, berikutnya perhatikan. Perhatikan. Yang di titik CB dan CD ini, perhatikan kan ada
ada jembatan juga ceritanya. Tapi dia sudah dibagi, didistribusikan dari titik B tadi yang sebesar 0,6 D. Ada nilai sebesar 0,6 tadi, plus 0,6. Ini kan momen juga. Sementara mereka tadi sudah mengakumulasi min 1 ditambah 2,08 hasilnya berapa? Berapa? Min 1 ditambah 2,08. Supaya ngitungnya nggak satu-satu, ya kalau bisa 0,6 ini juga sudah diakumulasi gitu. Jadi harusnya min 1 ada gini, yang biru ini. Min 1 ditambah 2,08 ditambah 0,6 hasilnya berapa, Dek? Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Iya, benar. 1,68. Sehingga di sini ada biru. Sini ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Ada kesulitan? Aman? Dari suara, saya pikir aman ya. Lanjut. Sehingga 1,68 ini dipakai. 1,68 dikali 0,56 berapa, Dek? 1,68 dikali 0,56. 0,8. Iya. Bener nggak dengan hasil yang di sini, Dek? 0,94. 1,68 dikali 0,44, bener nggak 0,74, Dek? Iya, benar ya. Hasilnya berkebalikan tanda. Jangan lupa. Hasilnya berkebalikan. Sehingga tadi kalau plus 1,68 ya hasil yang di bawah ini minus dan minus ya. Sehingga distribusikan ke kanan dari 0,74 itu adalah 0,37 dan yang ini dan yang sebelah kiri ini 4 adalah minus 0,4. Sehingga kita sudah melakukan perintah ini ya. Sebenarnya ini satu baris utuh. Kita sebutnya dua centang ini adalah satu baris utuh. Proses pengerjaan ya. Kalau teman-teman mau berhenti di sini, ya monggo sah-sah saja. Tapi teman-teman harus cek M akhirnya nilainya berapa gitu. M akhirnya nilainya berapa. Kalau teman-teman merasa bahwa daripada ngecek, mending coba ngelanjutin dulu aja. Karena kalau dilanjutin juga nggak ada salahnya. Karena kan teman-teman ngejar standar deviasi maksimal 10%. Berikutnya, saya pakai warna hijau. Yang terakhir itu berhenti di distribusi 0,47. Benar nggak teman-teman? Yang terakhir itu berhenti di angka 0,47. Kenapa? Karena yang di sebelah sini sudah nggak bisa jalan. Yang hijau di sini sudah nggak bisa jalan ya. Yang harus jalan harusnya yang ini sekarang. Karena dia berhenti di antara jembatan B dan di jembatan C. Sehingga kalau dia berhenti baru di titik B, harus dilanjutkan lagi ke kiri sampai ke titik A. Perhatikan, minus 0,47 kalau dikali 0,6 hasilnya berapa? 0,28, Pak. 0,28. Berarti tandanya berkebalikan ya. Lawannya minus berarti plus. Makanya hasilnya adalah plus 0,47 dikali 0,4 hasilnya adalah 0,19. Sehingga
Tolong didistribusikan ke kiri, setengah dari 0,19, 0,09, lalu 0,28 distribusikan ke kanan sebesar 0,14. Kalau mau melanjutkan lagi, ini belum selesai karena proses tengah jalan. Teman-teman, perhatikan warna kuning ini. 0,14 dikali 0,56 berapa, Dik? 0,14. Ya, karena itu tandanya plus, berkebalikan tandanya minus. 0,08. Oke. 14 kurangi 8, 6. Berarti di sini minus 0,06. Kalau nggak mau ya silahkan plus 0,14 dikali 0,44 saja. Hasil ini distribusikan ke kanan dan distribusikan ke kiri. 0,08 bagi 2, 0,04. 0,06 dibagi 2, 0,3. Ini, perhatikan, kita juga sudah dapat satu baris utuh juga. Oke. Kalau teman-teman mau melanjutkan lagi, monggo. Kalau mau stop di situ juga boleh. Terserah ya. Kalau dilihat contoh ini, dia melanjutkan lagi. Dari 0,04, 0,04 dikali 0,6 berapa, Dek? 0,04 dikali 0,06 berapa? Ya, berarti sesuai ya. Jadi ya. 0,02. Kebalikan tandanya. Yang awalnya minus jadi positif. Berikutnya yang 0,4 dikali 0,04 dapatnya juga 0,0. Distribusi ke kiri, itu distribusi ke kanan. Mau berhenti di satu baris utuh boleh, mau berhenti setengah baris juga boleh gitu ya. Ini sudah oke. Kalau teman-teman mau melanjutkan lagi, boleh silahkan. Teman-teman sekarang tolong bantu rekapnya, cek apakah benar sih rekapitulasi dari M akhir ini. Apakah benar M akhir ini? Teman-teman lihat, dimulai dari 3 plus 3 ditambah 0,4 ditambah 0,09 ditambah 0,01. Hasilnya berapa? Iya, benar. Berapa? 3,3,5. Berarti ada yang salah di sini? Ini salah ya berarti ya. Plus 3,3,5. Yang lain gimana? Sudah mencoba hitung? 3,5 juga, Pak. Oke, berarti ada kesalahan di sini ya. Kita koreksi berarti. Berikutnya, min 3 ditambah 0,8 ditambah 0,19 ditambah 0,2. Hasilnya berapa nih? Oke, yang kedua ini benar. Yang lain tolong di cross check ya. Oke, berarti ini ada kesalahan di sini. Berikutnya, plus 1 ditambah 1,2 dikurangi 0,47 ditambah 0,28 dikurangi 0,04 ditambah 0,02. Hasilnya berapa? Oke, berarti ini udah benar yang ini ya. Oke, kita koreksi bareng-bareng. Plus 1,99. Sebenarnya dari sini sudah ketahuan kalau hasil teman-teman di titik kumpul, hasil yang harus 0 itu harus di titik kumpul ya. Di sini ada titik kumpul B dan ada titik C. Berarti momen antara AB, sorry, momen antara MBA dan MBC-nya nanti M akhirnya itu harus 0. Ini 1,99 minus ditambah 1,99 0 nggak, Dek? Sehingga hasilnya udah benar, nggak usah dilanjutin lagi gitu cross-check-nya. Jadi besok kalau ujian cross-check-nya adalah di titik kumpulnya ya, di titik BABC dan di titik CBCD kalau kebetulan ada dua titik kumpul. Teman-teman cek sekarang. Yang CB, minus 1 ditambah 0,6 ditambah minus, oh, bukan ditambah, dikurangi 0,94 ditambah 0.
dikurangi 0,08 ditambah 0,1. Benar nggak ini minus 1,27? Betul, Pak. Minus 1,27. Oke. Berarti sudah benar ya. Berarti saya percaya ini hasilnya juga 1,27 positif. Yang kanan tolong dipastikan benar atau salah ini. Minus 2, lebih ya. 2,3 tambah ini 0,4. Coba cek. Betul, Pak, itu. Oke, berarti kesalahannya hanya di titik ini ya. 2,4. Oke, inilah ujung tombak teman-teman untuk menggambarkan dan menghitung reaksi tumpuannya. Kalau dilihat, perhatikan, lihat di sini, plus 3,5 minus 1,99 ditambah 1,99 minus 1,27 plus 1,27 min 2,4. Berikutnya, harusnya teman-teman adalah menghitung reaksi perletakan dan menggambar bidang momen dan SFB. Gaya normalnya nggak ada. Bentar, saya tambahkan new slide-nya ya. Kita hitung bareng-bareng. Kita hitung bareng-bareng dari hasil momen yang ada ya. Soalnya saya copy dulu. Momennya. Oke. Kita lanjutkan hitungannya. Sudah terlihat kembali? Sudah, Pak. Oke. Perhatikan sekarang kita sudah punya momen gitu kan. Kita sudah punya momen akhirnya. Kalau teman-teman sudah punya momen akhir, teman-teman sudah bisa menghitung yang namanya reaksi tumpuan gitu ya, atau reaksi perletakan, serta nanti menghitung SFD dan P. Ya, cek. Ya. Oh, putus-putus. Sekarang masih sama. Sebentar. Saya pakai device satunya deh ya. Sabar ya. Cek, suara saya terdengar? Nah, jelas, Pak. Oke. Suara saya device 2, tapi share saya device 1 ya teman-teman ya. Tadi sampai mana, Dek? Kita akan menghitung reaksi perletakan dulu ya. Kita akan menghitung reaksi perletakan. Kita akan menghitung reaksi perletakan, sehingga nanti kita bisa menggambarkan gaya dalamnya ya. Kita mulai dari bentang AB terlebih dahulu. Kita mulai dari bentang AB. AB, ini titik A, ini titik B, itu bebannya apa, Dek? Merata gitu, dengan besarannya adalah 1 ton per meter panjang, lalu dengan jarak
Di sini ada jarak 6 meter gitu. Yang teman-teman ketahui tadi momennya berapa? Teman-teman tadi tahu momennya berapa momennya? 3. Momennya berapa? 3,5 Pak. Di sini ada momen, di sana juga ada momen ya. Yang di sini 3,5. Yang di kanan berapa, Dek? Minus, nggak usah dikasih tanda minus ya. 1,99 ton meter, ini juga ton meter. Nah, dari metode cross ini kita sudah dapat momen akhir gitu ya. Jadi teman-teman enak, langsung ngitung aja. Langsung bisa menghitung menggunakan 3 persamaan kesetimbangan kembali ya. Sudah seakan-akan menjadi struktur statis tertentu gitu. Perhatikan di sini, kita sudah tahu momen, ada momen, berarti kira-kira teman-teman bisa nyari reaksi AB dan RAV, RBV nggak? RARB nggak? Coba. Gimana caranya? Gimana, Dek? Sigma momen Boleh, sigma momen di titik mana dulu maunya? titik B. Titik B. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti semua gaya larinya ke titik RAV dikali apa? RAV dikali jaraknya ke titik B berapa? 6, Pak. 6. Ada gaya apa lagi? MA. MA boleh. MA-nya berarti langsung ya. MA-nya positif. Positif berapa, Dek? 3,5. 3,5. MB-nya negatif. 1,99. 98. Ya, ada apa lagi? Ada Q. Ada Q. Q di sini ya. Ada Q besar di sini. Berarti dikurangi apa ditambah? Itu Q kurang, Pak. besarnya dikurangi ya. Q besar dikali jaraknya dari sini ke Jarak sini berapa? 3 meter. 3. Ya. Berarti dikali 3 meter sama dengan 0. RAV belum tahu. 6 RAV. Ditambah 3,5. Saya tulis semuanya dulu aja ya. Minus 1,99. Q-nya berapa, Dek? 6. 1 dikali 6. 6 ya. 6 dikali 3. Berapa, Dek? 18. 18. Sama dengan 0. Berarti 6 RAV sama dengan berapa, Dek? Ini totalkan, pindah ke kanan, tandanya berubah. Jadi berapa, Dek? Jadi berapa, Dek? Jadi berapa? 16,49, Pak. Berapa, Dek? 16,49. 16. Tandanya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Berarti RAV sama dengan 16,49 dibagi 6 berapa, Dek? 2,75 aja lah ya. 75 aja ya. Nah, RAV-nya positif berarti dugaan kalian bahwa RAV-nya ke atas, asumsinya benar kan? Berarti tandanya nggak perlu dibalik. Tapi kalau hasilnya di sini negatif, berarti asumsi kalian yang kalian tadi bilang ke atas tuh nggak benar. Berarti yang benar arahnya ke bawah. Ternyata asumsi dan realitanya sudah sesuai. Kalau sudah dapat RAV 2, berapa, Dek? 75 ton. Teman-teman nggak usah ngitung RBV lagi, langsung aja. RBV-nya Sigma V. berapa, Dek? 6 ton tadi, Q besar dikurangi 275. 2,75. Sisanya berapa? 3,25. 325.
3,25. Berarti RBV-nya adalah 3,25 ton. Selesai. Gampang nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, berikutnya. Di elemen berikutnya, kita beranjak ke elemen BC. Di BC gampang ya, ada beban titik aja, 2 ton gitu ya. Jaraknya 4 meter, ini 2 meter, ini juga 2 meter. Oke. Berikutnya ada momennya kan? Ada momennya. Momennya berapa itu, Dek? 1,99 ton meter. Yang kanan berapa? 1,27 ya. 1,27 ton meter. Perhatikan ini. BC berarti yang 1,99 dan ini. Ini ada RBV dan ini ada RCV-nya. Teman-teman sekarang mau membuat sigma M-nya di mana? Sigma M apa? Mau mana? Saya ngikut deh. Mau yang mana? MB atau MC? MB lagi, Pak. Apa, Dek? Apa, Riza? MB, Pak. MB. Semua gaya larinya ke titik B. Semua gaya larinya ke titik B. Kalau RBV ya 0, berarti RCV minus ya. Minus RCV dikali jaraknya ke titik B itu 4. Ada gaya apa lagi? 2 ton. 2 ton itu positif atau negatif ke titik B? Positif, Pak. Positif atau negatif? Positif. Positif. Ke arah jarum jam ya. 2 ton dikali jaraknya 2. Momennya positif 1,99. Yang ini negatif 1,27. Bener, Dek? Sama dengan 0. Gak ada yang lain kan? Berarti min 4 RCV ditambah 4 ditambah 1,99 dikurangi 1,27 sama dengan 0. Tolong dihitung dulu, 4 ditambah 1 ditambah minus 1,27 berapa? Min 4 RCV sama dengan berapa, Dek? Plus minus. Di sini harusnya minus. Berapa? 4,72 ya. 4,72. RCV-nya dapat berapa, Dek? 1,118. 1,18 ton. Ini ya, 1,18 ton. Berarti yang RDV bisa langsung dicari. 2 dikurangi 1,18, Dek. Sisanya berapa? 72. 82, Pak. 0,72 apa 82? 82 ya. Oke. Nah, ini udah dapat nih. Ya, sudah dapat semua, tinggal yang bentang CD. Saya lanjut di berikutnya, bentang CD. Di bentang CD, itu ada beban merata. Sebesar 1 ton per meter panjang. Ini ada key nanti ya. Jaraknya adalah 5 meter. 2,5 maaf. Ini ada RCV dan ini ada RDV. Key besarnya adalah 1 dikali 5 sama dengan 5 ton. Oke, mau sigma apa, Dek? C. Sigma MC sama dengan semua gaya larinya ke titik C. Semua gaya larinya ke titik C. Kalau RCV ke titik C 0 berhimpit. RDV berarti minus ya. Min RDV dikali jaraknya ke titik C itu 5. Lalu ada besarannya Q. Q-nya ke titik C positif atau negatif?
Q ke titik C positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Q dikali jaraknya berapa? 2,5. Lalu momennya saya lupa menggambarkan ya. Momennya di sini. Momennya adalah 1,27 ton meter. Yang ini adalah 2,48 ton meter. Berarti momen yang pertama positif ditambah 1,27, momen yang kedua itu negatif 2,48 sama dengan 0. Q-nya ini 5. Ya. Berarti min 5 RDV sama dengan, tolong dibantu ini, Dek. Positif atau negatif? Negatif. Oke. Berarti RDV 12,5 bagi 5 berapa, Dek? 2, oh, sorry. Oke, 12,5 ya. 12,5 ditambah 1,27 kurangi 2,48 berapa? Berapa, Dek? 11,29 langsung dibagi 5, 2, 2, oke, 2,26 ya. Oke. RDV-nya sudah dapat hasilnya 2,26 ton. Berarti RCV-nya langsung saja 5 dikurangi 2,26 berapa, Dek? 2,74 4. ton. Sudah selesai semua kan reaksi tumpuannya, teman-teman perhatikan, reaksi tumpuannya sudah selesai. Berarti berikutnya teman-teman sudah bisa menggambar ya sebenarnya. Karena proses menggambar itu bisa menghitung sambil menggambar ya. Perhatikan di sini. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Saya akan gambar, gaya normalnya nggak ada ya. Momen maksimumnya kita lihat nanti. Di sini NFD nggak ada, sama dengan 0. Berikutnya saya mau mencari SFD-nya, menggambar. Pak, kan SFD-nya belum dihitung. Oke. Kalau saya biasanya menggambar itu sambil ngitung gitu. Nggak harus ngitung dulu selesai baru gambar. Jadi enak nanti. Jadi teman-teman bisa membayangkan. Kita di SFD-nya. Perhatikan teman-teman. Kita mulai dari SA. SFD. Kita mulai dari titik A. SA itu kan berarti reaksi di tumpuan. A berarti RAV ya? Benar nggak, Dek? Ya, betul, Pak. Berarti RAV-nya nilainya berapa? Mana RAV? Berapa di RAV? 275. 2,75. Satuannya ton. Positif ya. SA-nya berarti gini, set SA ke atas. 2,751, 275 seiprit segini. Berarti ini SA. Dari titik A ke titik B itu kan ada beban merata ya, bener nggak, Dek? Berarti SFD-nya nggak jalan lurus ya, tapi berkurang-berkurang terus kan? Bener nggak? Berkurang-berkurang terus. Sebentar, saya gambarkan dulu. 1 ton per meter panjang, ini 2 ton, ini 1 ton per meter panjang. Oke, berarti sepanjang A ke titik B nanti akan berkurang terus gitu ya. Kita langsung nyari aja berarti SB. Kita langsung nyari SB. SB itu berarti SA, diapain, Dek? SA, diapain? Turunin, Pak. Dikurangi? Dikurangi apa? I kecil. Ki kecil? Ki kecil apa ki besar? Ki besar, Pak. Ki besar. Iya. Di sini kan ada ki besar 1, ini ada ki besar 2. Ki besar 1 berapa nilainya? Nah, 6. Berarti SA itu 2,75 dikurangi 6. Sisanya berapa, Dek?
325 Plus atau negatif? minus. Nah, minus 3,25. Ini kan pusat ini 0, 1, 2, 3, 25 seiprit di sini. Ini adalah posisi minus 3,25. Bisa dipahami sampai sini, Dek? Nah, ini garis saja pakai penggaris linier ya, penggaris. Kalau angkanya besar yang kanan, titik nolnya ini cenderung ke kiri apa cenderung ke kanan? Halo? Kanan, Pak. Kalau Kiri, ini Pak. SA-nya 2,75, ini tingginya 2,75, yang di sini tingginya adalah 3,25, berarti kan areanya besar segitiga yang sebelah kanan ya. Oke, berarti pusat titik nolnya ini mendekati yang kiri apa mendekati yang kanan? Kiri. Kiri. Coba kita nanti buktikan ya. Coba logika berpikir teman-teman benar atau enggak ya. Sampai sini masih aman ya, ini positif, yang ini negatif. Sampai sini aman? Aman, Ini Pak. linear ya, sorry kalau gambar saya jelek. Sekarang adalah di SB. SB itu ternyata ada SB kiri, ada SB kanan. Kenapa? Karena, perhatikan, nantinya itu posisinya SFD-nya, ini ada rekapitulasi teman-teman ya. Kalau SB kiri ya cuman yang nilai minus 3,25. Nanti yang SB kanan nilainya berapa? Berarti SB kiri, diapain lagi, Dek? Halo? Diapain lagi? Ditambah berapa? Ditambah apa? Perhatikan. Di sini ada RBV ya. Ya nggak teman-teman? RBV-nya ada dua. Ada di elemen AB, ada di elemen BC. Berarti harus ditambah RBV ini sama ini ya? Benar nggak? Harus ditambah RBV 1 dan RBV 2 totalnya. Berarti di sini harus ditambah RBV 1 ditambah RBV 2. Nilainya berapa, Dek? Min 3,25 ditambah RBV-nya kan tadi 3,25 positif. Setuju? Ditambah RBV 2. RBV 2 nilainya 0,82. 0,82. Satuannya apa ini? Ton. Ya. Totalnya berapa ini? Ini 0, berarti 0,82. 0,82. Perhatikan. SB kanan berarti 0,82. Ini kan positif, ini 0. Segini 1. Anggap aja lah 0,82 di sini. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, perhatikan. Saya gambarkan tanda yang lain sebentar. Garis yang lain dulu. Warna lain. Berarti tadi ini ke atas. Oke. Ini miring. Dari miring ke atas, ini RBV 1, ketambahan lagi RBV 2. Sampai sini paham? Paham, Pak. Tambah paham ya. Semoga tambah paham. Tanda panah. Nah, di sini nilainya adalah 0,82. Berikutnya kita nyari SC. Nah, karena ini ada beban titik berarti ini datar segini di tengah bentang. Benar? Ini turun lagi karena turunnya totalnya 2. Ini 0,8, ini ke sini 2 ton. Ini ke sini 2 ton. Habis itu datar lagi. Ya, kalau saya tulis berarti S apa ini? SC ya. SC itu sama dengan SB kanan dikurangi berapa, Dek? Dikurangi 2 ton. Benar? Benar atau salah? Betul, Pak. Berarti 0,82 dikurangi 2. Hasilnya berapa, Dek? 1,18. Benar? Ton. Nah, ini 1,18 ton ya. SC-nya sebentar. Minus, maaf tandanya lupa. Kalau minus tuh di bawah apa di atas garis 0? Di bawah, Pak. Di bawah, sehingga ini di bawah. Ini kan di bawah tuh. Ya, ini positif, ini negatif. Oke. Berikutnya, ini kiri ya, maaf, SC kiri. Berikutnya teman-teman nyari SC kanan. SC kanan tuh berarti SC kiri dipakai lagi tuh.
SC kiri ditambahin ada gaya yang di sini. Di C itu ada apa? RCV1 dan RCV2. 2. Ada RCV1, ada RCV1 dan ada RCV2. 1,18 dan 2,74. Berarti di sini SC kiri ditambah RCV1 ditambah RCV2. Hasilnya min 1,18 ditambah 1,18 ditambah berapa satunya Dek tadi? 2,74. Totalnya berapa? Ini udah 0, berarti 2,74 ya. Nah, oke. Berarti dari titik ini di SC kanan ya, berarti 2,74 itu berarti naik segini ya. 1, 2, ini 3, kurang dikit. Nah, gitu. Jadi kalau saya gambar rekapitulasi reaksinya dengan garis warna kuning, berarti ini adalah RCV1 naik ketambahan sampai segini. Ini disebut dengan SC. RCV1, RCV2. Kalau sudah seperti ini, perhatikan, teman-teman silahkan nih, perhatikan. Dari titik C ke D itu kan beban merata, berarti nggak datar lurus, berarti berkurang dikit. Rumusnya apa, Dek? SD. SC kanan, diapain? Dikurangi Q2. Dikurangi Q2. 2,74 dikurangi Q2-nya berapa tadi? 5 ya? 5 ya, Pak. ini 6, ini 5. Berarti dikurangi 5. Hasilnya minus berapa? Minus 2,26. Satuannya ton. Minus 2,26 itu berarti di bawah. 1, 2, seiprit 2,26. Segini ya. Baru saya tarik. Nah, gini. Berkurang, jebret. Gaya lintang ini SFD ini kan harus berhenti di 0. Berarti ini kan baru kiri. Yang kanannya gimana? Berarti SD. Kiri, diapain, Dek? Ditambah RDV. Oh ya, RDV. Berarti minus 2,26 ditambah RDV-nya berapa, Dek? RDV kita berapa ini? 2,26. 2,26. Hasilnya berapa? 0. 0. Nah, berarti ini ada tanda panah ke atas. Kenapa? Karena kan dia belum selesai berhentinya. Dari bawah ini naik ke atas, jebret, jebret. Nah, ini disebut, saya langsung ngomong saja ya, ini disebut RAV, ini disebut dengan RBV total, ini disebut dengan RCV total, ini disebut dengan RDV. Kebetulan yang total itu ada RBV, ada RDCV ya, karena dia ada 2 tadi reaksinya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kalau hasilnya nggak 0, ada yang salah dengan hitungan kalian. Ada yang salah dengan hitungan kalian. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Dek? Gampang kan? SFD-nya selesai. Berarti nilainya nambah nih kalau sudah sampai gambar SFD ya. Lanjut. Lanjut, guys. Lanjut, Pak. Oke, sebentar. BMD-nya, saya copy dulu gambarnya. Oke. Saya screenshot dulu untuk menggambarkan BMD-nya. Kenapa, Nak? Oke, sudah terlihat? Share saya kembali. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sekarang adalah BMD, ini tahap terakhir sebelum teman-teman menyudahi soal ini. Kalau teman-teman sudah sampai tahap ini ya teman-teman kalau benar dapat 100 ya. Kalau benar teman-teman sudah dapat 100. Baik itu caranya sudah benar ya, terlepas hitungannya ada yang salah ya, it's okay lah.
Perhatikan sekarang kita mau menghitung momen di titik. Momennya sebenarnya udah tahu belum, Dek? Halo? Sudah, Pak. Sudah tahu kan nilainya, momennya? Ini tumpuannya Sudah. kan jepit-jepit tuh. Momen. Ketahuan nih, momennya adalah, di sini kalau jepit-jepit kan momennya adalah momen negatif ya, teman-teman ya? Benar atau salah? Ujung-ujungnya ini kan adalah momen negatif ya. Berarti ketahuan sebenarnya, ini 1, 2, 3, 3,5 seiprit segini. Ini adalah momen di titik A. Setuju? Setuju, Pak. Ya. Di sini, di titik D, berarti momennya berapa itu? 2,48. 1, 2, seiprit setengah, 2,48. Di sini adalah MD. Oke? Oke ya. Oke, Pak. Oke. Berikutnya, untuk mencari momen di titik B, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak, Dek? Momen B-nya bukannya udah ketahui ya? Sudah, Pak, itu yang digambar. Iya. Satu. Jadi jangan terkecoh ya. Hitungan kalian tuh udah dapat hasil, jadi jangan bingung-bingung. Ini 1,99. 9. Yang di sini adalah berapa, Dek? Itu 1, 1,27. ya udah selesai momennya. Gimana gambarinnya? Gambar Di momennya gimana, Dek? Kalau momen bebannya merata, berarti gambarnya lengkung gini ya. Benar? Betul, Pak. Yang di kiri ini kan merata juga, berarti lengkung seperti ini. Benar? Betul, Pak. Oke. Yang ada beban titik, gambarnya gimana momennya? Linier, Pak. Linier, patah ya. Saya tarik garis. Jadi sebenarnya kalau kalian menggunakan metode ini tuh sudah dapat momen, jadi kalian bisa nebak gitu. Ini berarti patah gini, seret, jebret, seret, jebret. Nilainya berapa sekarang ini puncaknya? Nah ini PR-nya adalah, ini harusnya lurus ya. Ini harusnya lurus nih. Nah, letak SFD sama dengan 0 itu adalah letak momen, letak apa, Dek? Maksimal. Letak momen Momen maksimum. maksimumnya gitu. Pertanyaannya jaraknya berapa, besarnya berapa gitu. Saya mau cari inilah, saya nyebutnya ini apa? MX1, MX1, ini MX2, dan MX3. Karena untuk membuat tulangannya yang momen negatif sudah tahu gitu kan, momen negatifnya udah tahu ya, Dek ya. Momen negatifnya udah tahu, berarti yang dipakai MA, MB, MC atau MD? Dek, momen yang dipakai, momen negatifnya yang dipakai momen apa? MA, MB, MC apa MD? Halo? Momen yang dipakai itu yang terbesar apa yang terkecil? Besar. Yang terbesar. Berarti ini yang dipilih adalah MA gitu. Ini yang dipakai untuk menentukan tulangan nanti. Untuk menentukan konfigurasi dari tulangan gitu. Tulangan beton kita nanti berapa gitu. Ya. Kalau di sini nanti ada balok, perhatikan ada baloknya. Saya potong gitu ya, Dek. Saya potong. Berarti di sini yang atas berapa konfigurasinya dibanding yang bawah gitu. Ini yang tumpuan yang berada di momen negatif ya. Di momen negatif itu kan berarti tulangannya dipasang di atas paling banyak. Tapi kalau yang momen positif tulangannya di bawah yang paling banyak. Gitu kan? Masih ingat itu konsepnya? Masih ingat ya di beton. Jadi teman-teman pilih MA. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah momen positifnya milih MX1, MX2 atau MX3, Dek? Halo? Milih MX1 ya, Pak. MX1, MX2 atau MX3? MX1, Pak. Kalau Reza MX1, yang lain? Halo, yang lain? Yang lain gimana nih? Tahu dari mana kalau MX1 lebih besar dari MX2, lebih besar dari MX3? Berarti perlu apa, Dek? Perlu bukti. Gimana caranya? Ya, teman-teman harus ngitung. Bisa jadi sih MX1 terbesar, tapi saya perlu bukti. Tolong dibuktikan dulu, ngitung gitu. Tolong dibuktikan dulu ngitung. Perhatikan, kita nyari MX1. Kita nyari yang namanya MX1. Berarti di batang apa itu, Dek? A.
B. Di batang A ke B. Besarnya adalah 1 ton per meter panjang dengan bentang 6 meter. Di sini ada RAV gitu ya. Di sini ada RAV. Lalu di sini juga udah ada momen gitu ya. Momennya tadi berapa ini? 3,5 ton meter. Ini besarnya adalah 1,99 ton meter. Ini ada RBV. RAV nilainya berapa tadi, Dek? RAV-nya berapa? 2,75 ton. RBV-nya 2,25. Nih ya, 3,25 ditambah 0,82, Dek. Di total dulu. 4,07. Oke, 4,07. Pak, kenapa di total gitu? Kan kita ninjaunya di AB gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ninjaunya cuma satu gini, maaf saya koreksi, kita ninjaunya jangan semua, berarti hanya momen yang di AB saja ya, saya koreksi salah, 3,25. Ya, saya koreksi, ini 3,25 ton. Oke, momen maksimumnya letaknya di mana? Misal aja ini adalah X gitu. Misal aja ini adalah X. Berarti untuk mencari momen di titik X gimana, Dek? Momen di titik X caranya gimana? MX mau dari kanan apa dari kiri? Halo? Dari kiri, Pak. Karena X-nya sebelah kiri ya makanya dari kiri aja ya. Berarti ada apa saja? RAV dikali X. RAV dikali X. Lalu M. M-nya positif atau negatif? Positif. Positif, Negatif. 3,5. Lalu ada apa lagi? Ada Q. Q-nya tapi kepotong ya di sini ya. Bener nggak? X per 2. Berarti dikurangi apa ditambah? Kurangi ya? Yakin? Tambah. RAV ke atas. Ya, RAV aja ke atas positif. Berarti kalau ini ke bawah negatif ya. Negatif Q kecil dikali X dikali setengah X. Benar? Q kecil dikali X dikali setengah X. Nah, gini. Ini Q. Q kecil dikali X dikali setengah X sama dengan berapa hasilnya? Sorry, jangan sama dengan 0. RAV dikali X, berarti RAV X. Ditambah 3,5 dikurangi Q-nya berapa, Dek? 1 ya? Berarti berapa ini? Setengah X kuadrat. 0,5 X kuadrat. Ya, boleh. Mau 0,5 atau setengah sama ya. Berarti MX itu nilainya ini. X-nya belum tahu. Kalau mau mencari tahu, itu menggunakan turunan. DMX per DX itu harus sama dengan 0. DMX, momen X terhadap titik X-nya harus sama dengan 0. Berarti ini berapa? RAV-nya ada nilainya ya. Sorry, saya lupa memasukkan ini, Dek. RAV-nya berapa itu nilainya? 275. 2,75. Sebentar, saya tulis dulu. 2,75. Sorry. Sabar. 2,75. Turunan dari 2,75X. Berarti 2,75. 2,75. Turunan dari 3,5. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Turunan dari setengah X kuadrat. 2 dikali setengah kan 1. 1 dikali X. X aja. Sama dengan 0. Gini. Berarti 2,75 itu sama dengan X. Berarti X-nya itu ada berapa jaraknya? 2,75. Halo? Bener ya? Ya, Pak. Betul, Pak. Ya. Berarti jarak X-nya adalah 2,75 meter. Tadi saya bertanya di awal.
D, ini RBV-nya, sorry, segitiganya, RAV sama RBV lebih besaran RBV-nya, berarti segitiganya lebih besar di kanan. Berarti jarak nolnya itu cenderung ke kiri apa ke kanan? Tadi yang jawab apa, Dek? Ke kiri ya? Jawabnya ke kiri, benar, karena 2,75 itu berarti kan kurang dari 3. Benar nggak? Setengahnya itu kan 3 Betul, Pak. meter, ini 3 meter. Kalau 2,75 berarti di sini. Berarti kurang dari, ini saya koreksi ya, 2,75. Nah, berarti benar asumsi teman-teman tadi, 2,75 meter. Ya, 2,75 meter. RAV kita itu kebetulan juga 2,75. Oke. Eh, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa nyari momen maksimumnya nggak? Ya, Pak. Bisa. Ya, ini kalau dimasukkan X-nya dapat berapa, Dek, momennya? 7,28, Pak. 7,28 ton meter. Ya, berarti ini ketahuan nih, 7,28 ton meter gitu. Kira-kira bisa nyari X1, X2-nya nggak? MX2 dan MX3 nggak? Harusnya bisa ya. Bisa, teman-teman? Coba, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi boleh. Tempatnya kurang, saya copy dulu. Wait. Mana tadi? Sudah terlihat, Dek? Sudah, Pak. Sebentar. Saya belum ngopi. Saya copy dulu sebentar. Saya buang yang ini. Udah kecoret ya. Gimana? Oh, saya crop. Cropnya bisa nggak ini? Nggak ada menu crop ya, Dek? Ini kalau saya hapus langsung. Sebentar. Ini slide yang berikutnya. Ini bisa saya hapus juga nggak? Nggak bisa. Saya pindah slide-nya aja berarti. Supaya yang origin bisa saya hapus. Nggak bisa juga. Wait. Ada yang tahu menu crop di mana, Dek? Oh, ini ya. Oh, nggak bisa. Biasanya ada menu crop, bukan yang ditarik ke kiri langsung. Sebentar. Di mana, Dek? Save format ini ya. Save format. Harusnya ada crop sih. Manual berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, berarti MX2 ya. Kita nyari MX2. MX2 itu berarti elemennya apa ini? BC ya? Elemen BC. Ada beban 2 ton dengan jarak berapa itu? 2 meter, RBV, ada RCV. Oh, kalau ini nggak perlu. Kalau ini nggak perlu cari jarak ya, Dek. Benar nggak? Halo, Dek. Kalau ini perlu nyari jarak nggak momennya?
Tidak perlu, udah pasti di Nggak tengah ya, Pak. perlu, karena adalah beban titik ya. Karena beban titik berarti jaraknya sudah tahu 2, bener nggak? Iya, Pak. Berarti tinggal nyari MX-nya aja. Tapi saya tulis dulu lah, oke, saya tulis dulu nggak apa-apa. Ini ada RBV, total RBV-nya tadi berapa yang di tengah? RBV yang di tengah yang mana, Dek? 0,82 ya? 0,82. 0,82. 0,82 yang di sini RCV-nya adalah 1,18 ton. Oke, ini ada momen 1,99 dan ini ada momen 1,27. Momen di titik X sama dengan X-nya ini, karena ketahuan jaraknya 2, ya X-nya langsung 2 meter, nggak perlu nyari kalau titik. Karena kalau beban titik itu momen maksimumnya terletak di beban titik gitu. Kalau beban titiknya 2 meter, ya momen maksimumnya pasti di 2 meter ini. Bener ya? Kalau ini tadi 2,75 kan? 2,75. Kalau ini pasti 2 meter, nggak usah dicari. Yang ini aja nanti dicari. Berarti di sini MX mau dari kanan apa dari kiri enaknya ini? Kiri aja, Pak. Dari kiri. Berarti ada RBV. RBV dikali jaraknya 2. RBV dikali jaraknya 2. Positif ya. Ini momennya positif. Ditambah 1,99. Udah, nggak ada lagi kan? Udah stop. 2 terhadap titik X-nya berimpit. Nggak bisa. Stop di situ. Berarti 0,82 dikali 2 berapa, Dek? 1,64. 1,64. 1,64 ditambah 1,99, tolong dibantu. 3,63 ton meter. Udah, hasilnya berarti di sini adalah 3,63 ton meter. Selesai. Ya nggak? Yang di sisi satunya bisa nggak MX3? MX3 bisa nggak, Dek? 1 ton per meter panjang. Jaraknya berapa meter? 5 meter. Ini berarti jaraknya 2,5. Kita ngitungnya dari kanan aja kalau yang ini ya. Enak yang dari kanan kalau yang ini. Ini besarnya adalah 1,27, yang ini adalah berapa? 2,48. Ini RCD. RCV yang ini adalah RDV. RCV-nya ini yang ini berapa ya, lupa. Yang mana, Dek? Yang ini ya. 2,74. 2,74. 2,74, yang ini 2,26 ton. Oke. Ini adalah titik, kita ninjau di titik X gitu ya. Kita ninjau di titik X. Berarti MX rumusnya ada RDV dikali X, benar? Dikurangi Q besar, bukan Q besar, sorry, Q kecil dikali X dikali setengah X. Berarti sama dengan RDV-nya berapa? 2,26 dikurangi, ini kan Q-nya 1 ya, berarti ini adalah setengah X kuadrat kan? Oke. 2,26 X dikurangi setengah X kuadrat. Udah nggak ada yang lain kan? Momen yang ini lupa nih, belum dikurangi 2,48 ya? Iya. Ini momennya positif atau negatif yang 2,48? Min 2,48. Ini min 2,48. DMX turunan pertama terhadap DX 2,26 X turunannya 2,26. Sorry, ini 0 ya, sama dengan 2,26 dikurangi X, 2 dikali setengah kan 1 ya, X, ini 0 nggak ada, benar? Sama dengan Betul, Pak. 0. Berarti 2,26 sama dengan X. Min X. Ya udah. X-nya pindah ke kanan ya. Oh iya, Pak.
Iya, sehingga jaraknya udah ketahuan 2,26 meter. Berarti di sini 2,26 meter. Tolong dibantu di persamaan ini. Di persamaan yang ini, masukkan X-nya. 2,26 dikali 2,6 dikurangi setengah dari 2,6 kuadrat dikurangi 2,48. Berapa hasilnya, Dek, momennya? Berapa, Dek? Sudah dimasukkan nilainya, MX3-nya berapa? 0,074. Hah? Kecil ya, Dek? 0, 074. Atau saya salah ya, Pak? coba dicek, ini satu orang ya, 0,074. Yang lain? Validasi. Siapa, Dek, tadi barusan ngitung? Oke. Oke, sudah ada dua ya. 0,07. Positif, negatif? Positif harusnya. Positif, Pak. Oke, berarti momen X3 diketahui 0,074. Berarti yang terpilih momen momen apa, Dek? MX MX1. itu selesai, Dek. Ada sebentar, saya mau tanya ke kalian. Ada yang tahu nggak sebenarnya jarak X ini bisa diketahui cepat caranya gimana? Waktu di Mektek 1, 2, atau 3 disinggung nggak? Bagaimana cara mencari X supaya cepat nggak pakai turunan? Ada yang masih ingat? Ini kan pakai turunan tuh, nyari MX dulu, habis itu pakai turunan. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Dikasih Garis tahu nggak pengaruh. kira-kira? Garis pengaruh. Yang lain? Cara cepatnya langsung cari dapat jaraknya? Jarak X itu bisa didapatkan dengan cara momen X itu kan terletak gini teman-teman. Momen maksimum itu repot itu kalau bebannya merata kan, benar? Betul, Halo? Pak. Iya, beban merata gitu kan. Kalau bebannya itu adalah beban merata. Sehingga caranya supaya teman-teman dapat X cepat itu langsung saja reaksinya, reaksi di tumpuan titik tertentu itu R dibagi dengan Q-nya. Dibagi dengan Q-nya. Dibagi dengan Q-nya. Sehingga kalau di titik apa ini titik A itu reaksi tumpuannya berapa? RAV-nya tadi berapa, Dek? RAV-nya berapa ini? 2,75. 2,75 dibagi 1 berapa? 2,75. Nah, berarti dari titik A jaraknya itu 2,75 meter. Itu cara cepatnya harusnya. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba, kalau nggak percaya. Pak, saya nggak mau di titik A. Saya boleh nggak ninjau dari titik B? Bisa nggak, Dek? Bisa nggak saya Boleh, ninjau Pak. dari titik B? Bisa? Pak. Halo? Iya. Tapi reaksinya yang di total, jangan yang satu ya. Reaksinya yang di total. RBV itu ada berapa nilainya? 2. RBV-nya di total berapa ini, Dek? 3,25 ditambah 0,82 berarti berapa? 4,07. 4,07. 4,67. Yakin? Bukan 4,07. Tambah 0,07, Pak. Iya, 4,07 dibagi 1 berapa? Iya, berarti langsung ketahuan jarak yang di sini gitu. Ya. Apakah di sini yakin jaraknya 4,07? Salah dong. Ada kesalahan nggak? Coba nanti dianalisis ya.
Ini sedikit tips, tapi nyarinya harus dari ujung ya. Teman-teman coba silahkan nanti cek lagi. Berikutnya, ini sebagai PR ya teman-teman, ini sebagai PR, kerjakan di kertas folio. Soalnya, perhatikan, bukan yang itu. Yang ini, ada berapa elemen, Dek? 4. 4. Kalau dilihat, ada 4 elemen dengan beban merata. EI-nya belum ada di sini ya, saya kasih EI semua aja. EI-nya 1. EI-nya 1 dulu aja. EI-nya 1, semua sama. Baloknya itu bahannya sama, materialnya sama, dimensinya sama. Sehingga EI-nya sama. Kekakuan strukturnya sama. Di sini, bedanya beban merata, beban titik, beban merata, beban titik. Tumpuannya, ujungnya jepit-jepit nggak, Dek? Nggak. Oh, enggak, Pak. Saya kasih keyword, berarti AB nanti jadinya apa? JJ apa JS? Jepit. JJ. JJ. BC? JJ. JJ. CD? JJ. JJ. Terakhir, DE? JS. JS. Ya, tolong berarti nanti tabel koefisien distribusinya, bukan tabel, koefisien distribusinya berbeda. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan, tidak harus Jumat, tidak harus hari apa sih perkuliahan kita, Dek? Rabu, Pak. Rabu. Rabu. Nggak harus Rabu besok ya, karena ini kan tambahan ya, bukan tambahan, pengganti yang kemarin, sehingga ini dikumpulkannya di minggu depan. Oke? Rabu, pembelajarannya tetap ada. Bisa dipahami? Baik, Bisa. Pak. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, Dek? Ada pertanyaan? Sudah saya catat Sudah. yang hadir hari ini ya sebagai pengganti yang lalu. Saya mau screenshot sekali lagi sebagai bukti. Tolong aktif kameranya semua. Nggak ada yang double ya. Pak, mohon maaf. Naura sama Titis satu device ya, Pak? Mana naurahnya? Ini naurah apa titisnya? Ini Naura, Pak. Titisnya mana? Please. Oke. Tolong kelihatan wajahnya dua. Pak, Bukan. mohon maaf. Ya, kalau Putri Rifda kelihatan. Mohon maaf, Mana Rifda lagi yang? sama Putri berdua ya, Pak. Ya. Ini Yang lain Rifda. mana? Ini Ada yang Putri. lebih dari satu. Sudah semuanya aktifkan kameranya. Fahri juga berdua. Halo Fahri. Sendiri, Pak. Berdua Fahri. Sendiri, Pak. Oh, itu siapa bayang-bayang? Yakin Enggak, sendirian? Pak. Itu? Sen- Oh, hati-hati Fahri. Sudah semua wajahnya Teman kelihatan? saya, Pak. Oh, teman. Saya pikir kayak ada orang, tapi kok katamu nggak ada. Jadi curiga saya ada setan atau apa itu. Oke, semuanya udah kelihatan ya? Izin ambil foto. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sudah. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, kita pimpin berdoa lagi ya. Siapa tadi yang mimpin berdoa? Silahkan dipimpin untuk berdoa mengakhiri perkuliahan. Ya udah, Jati aja deh, Jati. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.